Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Kata Allah, ketahuilah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada rasa takut dan kesedihan bagi mereka. Disebabkan apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, disebabkan iman mereka, ketakwaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Allah hadiahkan satu, keberanian, yang kedua adalah rasa bahagia. Bahkan Allah kemudian menggaransi lahumul busyra, bagi mereka ada berita gembira kata Allah. Fil hayati dunya fil akhirah, belum lagi di akhirat. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla sudah Allah bahagiakan, apalagi nanti di akhirat. Dan itu kata Allah, la tabdila li kalimatillah, tidak akan ada yang berubah dari ketetapan Allah Azza wa Jalla. Karena hari-hari kita adalah hari di mana kita berusaha untuk membaca kasih sayang Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita merasakan betapa hanya Allah lah satu-satunya zat yang kasih sayangnya tiada terbilang. Tidak ada zat yang lebih besar perhatiannya kepada kita selain daripada Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allah tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Semuanya dalam genggaman Allah, semuanya dalam pantauan Allah, perhatian Allah. Di saat hari ini betapa banyak manusia mencari perhatian dari manusia yang lainnya, tapi dia lupa bahwa ada Allah Azza wa Jalla yang selalu memperhatikan. Kalau kita menyadari akan hal ini, maka kita tidak lagi butuh dengan perhatian makhluk. Yang kita butuhkan hanya perhatian dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga setiap ibadah, ketaatan, kebaikan yang kita lakukan, dilihat atau tidak dilihat oleh orang, kita yakin Allah melihat kita. Dipuji atau tidak dipuji oleh orang, Allah Azza wa Jalla la yudhi'u ajral muhsinin, tidak pernah menyia-nyiakan sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh hamba. Karenanya hamba Allah yang ikhlas, satu, dia tidak akan pernah kecewa dalam setiap kebaikan yang dia lakukan. Dua, dia tidak akan kehabisan energi karena dia yakin Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah menyia-nyiakan sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Sebagaimana pertemuan kita di pagi hari ini syarat dengan pertolongan Allah, syarat dengan nikmat Allah, syarat dengan kebaikan Allah. Karena tanpa itu semua, jangankan melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan, sekedar membuka kelopak mata saja kita tidak sanggup jika Allah tidak memberikan pertolongannya kepada kita. Karena itulah kaum muslimin dan muslimat, kita puji Allah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat Allah insya Allah sempurna ketaatan dan penghambaan kita di hari ini. Dan mudah-mudahan hari ini akan menjadi hari yang indah untuk kita jalani sebagai seorang hamba. Amin. Salam dan salam bersama kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya di momen-momen tertentu, tapi di setiap saat mengiringi zikir kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salam dan salam kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendaklah kita senandungkan di lisan kita. Karena yang memerintahkan kita untuk berselawat, menyampaikan salam kepada Rasul alaihi salatu wasallam adalah Allah yang telah memerintahkan kita salat di bawah. Ayat yang terang benderang dan kita semua menghafal. Di mana Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah yang langsung datang dari Allah Azza wa Jalla. Dan di awal ayat Allah Azza wa Jalla mengabarkan dan sesungguhnya ini adalah sindiran dari Allah untuk kita, di mana Allah katakan Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, mereka bersalat atas nabi. Dan ini salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah selalu dan senantiasa menyampaikan selawatnya atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menyeru kita setelah itu dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, sesungguhnya ini adalah sindiran untuk kita. Mengapa demikian? Karena Allah saja yang maha mulia, malaikatnya makhluk yang mulia berselawat kepada Nabi. Karena ketika kita
mengaku diri ini beriman, mengaku diri ini sebagai umatnya Rasul, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, mengaku rindu dengan Rasulullah SAW, maka sesungguhnya kita jauh lebih utama untuk memperbanyak dan salawat kita kepada Rasulullah SAW. Semoga dengan salawat ini kelak akan menghantarkan kita untuk berjumpa dengan Rasul SAW di yaumil kiamat, mendapatkan nikmat untuk bisa minum dari telaga Rasul SAW, di mana Rasul mensifati telaganya ini, ya, airnya kata Rasul SAW launuhu abyad minal laban, warnanya lebih putih dibandingkan dengan susu, ta'muhu ahla minal asal, rasanya lebih manis dibandingkan dengan madu, man syariba minhu syurbah, barang siapa yang minum darinya walaupun hanya syurbah ini hanya satu teguk, la yadma hatta yadkhul jannah, maka dia tidak akan lagi merasa haus hingga dia masuk dalam surga Allah Azza wa Jalla. Artinya dengan diberikan karunia kita bisa minum dari telaga Rasul SAW, itu sudah menjadi pertanda baik bahwa nasib kita berikutnya akan lebih baik. Sebab itulah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi Muhammad, salah satu doanya yang panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla adalah memohon agar Allah memberikan, ya, minuman kepadanya di hari kiamat dari telaganya Rasul SAW, dan semoga kita termasuk di antara yang beruntung insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena itulah kaum muslimin dan muslimat, kembali kita duduk di subuh hari ini untuk mengkaji hadis Rasul SAW, untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan. Karena dalam sebuah hadis Rasul SAW bersabda, "Nabbarallahu imra'an", semoga Allah menceriakan wajah. Siapa? Imran, seseorang yang mana alladhi sami'a maqalati, orang yang mendengarkan perkataan hadis-hadisnya. Baru saja kita mendengarkan hadis Rasul SAW dibacakan, dan kita mendengarkan dengan secara seksama, sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW. Kalau Rasul sudah berbicara, maka mereka akan duduk diam, terpekul, menghayati perkataan Rasul SAW. Faka'annama ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan di atas kepala mereka itu hinggap dulu, menganggap bahwa para sahabat itu adalah pohon, sehingga burung kemudian hinggap di kepala mereka. Saking khusyuk dan khidmatnya para sahabat mendengarkan perkataan darinya. Dan baru saja mendengar perkataan Rasulullah SAW, kita sudah mendapatkan keutamaan, yaitu doa dari Nabi Muhammad SAW, di mana Rasul mendoakan, "Nabbarallahu imra'an", semoga Allah menceriakan wajah seseorang yang mendengarkan perkataanku, fawa'aha, lalu dia menghafal, lalu dia menjaga. Dan ini juga di antara fadilah menghafal hadis Nabi Muhammad punya keutamaan, sebagaimana menghafal Al-Quran juga punya keutamaan, menghafal hadis Nabi Muhammad juga punya keutamaan. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW, apa kata Nabi? "Man hafidha ala ummati 40 haditsan min amri dinihi ba'atha Allahu yawmal qiyamati fi zamratil ulama wal fuqaha." Barang siapa di antara umatku, kata Nabi, yang menghafal hadis 40 hadis dari perkara agama, maka Allah akan bangkitkan ia di hari kiamat di tengah-tengah para fuqaha dan ulama, kata Rasulullah SAW. Inilah yang melandasi kenapa Imam An-Nawawi rahimahullah mengumpulkan 42 hadis, lalu kemudian membukukannya, dan kemudian dikenal dengan istilah Al-Arba'in An-Nawawi, disebabkan landasannya adalah hadis ini. Paling tidak sebagai seorang muslim kita berusaha untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau tidak hadis-hadis yang banyak, hadis-hadis pendek bagus. Ya, untuk kemudian kita mendapatkan keutamaan ini. Karena Rasul mendoakan, "Nabbarallahu imra'an alladhi sami'a maqalati fawa'aha wa addaha ma sami'a", dan dia mengamalkan apa yang didengarkan, kata Rasul SAW. Mudah-mudahan kita termasuk di antara alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, orang-orang yang mendengarkan perkataan yang baik dan mengikuti kebaikan tersebut, insyaallah. Dalam pertemuan mungkin bulan lalu kita telah memulai membahas sebuah hadis Rasul SAW, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang apa? Hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Dan kita juga sudah mendapatkan sebuah pelajaran penting dari para ulama ketika mereka mengartikan hak adalah mana yang mengikat, sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Adapun melakukannya hukumnya hanya satu dari dua kemungkinan. Jika tidak wajib, maka dia adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Artinya sebagai seorang muslim kita punya hak yang mesti ditunaikan oleh muslim yang lain terhadap diri kita, sebagaimana kita punya kewajiban yang mesti kita tunaikan untuk saudara kita. Dan kita sudah membahas hak pertama. Hak pertama saudara kita adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kau berjumpa dengan saudara, maka ucapkanlah salam. Semoga ya, hak pertama ini sudah kita amalkan, insyaallah. Jumpa siapa saja, di mana saja, kapan saja, baik kepada orang yang kita kenal ataupun tidak kita kenal, selagi kita meyakininya bahwa dia adalah seorang muslim, maka fasallim alaihi, ucapkan salam. Karena itu di antara afdhalul a'mal, di antara amalan yang paling utama, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, yaitu di antaranya adalah it'am, memberikan makan orang. Yang kedua adalah wataqra'us salam, menyampaikan salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif, kepada orang yang kau kenal ataupun kepada orang yang tidak kau kenal. Mudah-mudahan ini sudah kita amalkan insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita masuk kepada hak yang kedua. Apa hak yang kedua yang mesti kemudian kita tunaikan terhadap saudara kita muslim yang lain? Wa idza da'aka fa'jib. Wa idza da'aka fa'jib artinya adalah, dan jika dia saudara muslim kita itu mengundangmu, fa'ajibhu, maka penuhi undangannya. Zahiru, berdasarkan teks hadis ini, umum haqqiyatul ijabah fi kulli da'watin yad'uha. Kalau kita lihat dari teks hadis ini, maka undangan ini bersifat apa saja undangan. Jika saudara kita mengundang kita, maka haknya mesti kemudian kita tunaikan. Namun kemudian wa khassaha ulama, para ulama mengkhususkan bi ijabati da'watil walimah wa nahwiha. Namun para ulama mengkhususkan yang kemudian mesti wajib untuk ditunaikan adalah dakwah al-walimah, undangan resepsi Bapak Ibu sekalian. Mungkin pernikahan, mungkin safar, mungkin aqiqah, apalagi dan lain sebagainya. Ya, wa khassaha ulama ya bi ijabati da'watil walimah. Para ulama mengkhususkan kewajiban untuk memenuhi undangan saudara kita adalah undangan walimah. Wal aula an yuqal innaha fi da'watil walimah wajibah. Ya, kemudian para ulama kemudian menspesifikkan lagi, sesungguhnya yang kemudian dimaksud oleh Rasul alaihi wasallam di dalam hadisnya ini adalah kewajiban memenuhi undangan walimah. Wa fima addaha manduma, sedangkan undangan saja pada walimah hukumnya adalah sunnah. Mengapa? Listubutil walidi ala man najib fil awla duna thaniyah. Ya, karena berdasarkan ketetapan hadis Rasul alaihi wasallam. Karena ketika saudara kita mengundang kita tanpa melihat siapa yang mengundang, tanpa melihat jawaban apa yang diundangkan, Rasul alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, ya, aku akan memenuhi undangan sekalipun undangan itu hanya memakan apa? Memakan kikil, kata Nabi Muhammad alaihi wasallam. Dan aku akan menerima hadiah sekalipun hadiah itu hanya berupa kikil, kata Rasul alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah melihat siapa yang mengundang, apa hidangan, apa jamuan yang diberikan kepada para tamu. Selagi Rasul alaihi wasallam diundang, maka Rasul akan memenuhi undangan itu, sekalipun undangannya hanya makan kikil. Sebagaimana Nabi Muhammad selalu menerima hadiah dari para sahabat dan tidak menerima sedekah, dan ini menjadi kekhususan bagi Rasulullah SAW, sekalipun hadiah itu hanya berupa makanan kikil sekalipun. Ini menunjukkan Nabi Muhammad adalah orang yang sangat tawadhu, orang yang sangat rendah hati, tidak pernah memilih-milih siapa yang mengundangnya, apa jamuan, apa hidangan yang dihidangkan oleh tamu kepadanya, oleh tuan rumah kepadanya. Selagi dia diundang, maka Rasul alaihi wasallam akan berusaha memenuhi undangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat, hak yang ketiga adalah wa yastansahaka. Dan jika saudara meminta nasihat darimu,
Fansahhu, kata Rasul alaihi salatu wasallam. Maka nasihati kita. Jadi kalau ada di antara saudara kita datang kepada kita minta nasihat, maka wajib hukumnya bagi kita untuk menasihati. Apapun keadaan kita. Mungkin kita dalam keadaan sedang tidak baik iman kita, mungkin kita sedang dalam keadaan bermaksiat mungkin. Tapi kalau ada orang datang kepada kita minta nasihat, maka wajib hukumnya bagi kita untuk memberikan nasihat kepada. Karena nasihat itu dalam penjelasan para ulama, apa itu nasihat? Iradatul khairi liman suhilahu, menginginkan kebaikan bagi orang yang kita nasihati. Karena sebagai orang yang dinasihati, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berkecil hati ketika ada orang yang mengingatkan kita, ketika ada orang yang menasihati kita. Karena ketika ada orang menasihati kita, itu tanda sayang dia kepada kita, karena dia menginginkan kebaikan kepada kita. Justru sebaliknya, kita bersedih hati ketika tidak ada orang yang mengingatkan kita, ketika tidak ada orang yang menegur kita, ketika tidak ada orang yang menasihati kita, berarti tidak ada lagi yang sayang kepada kita. Jadi selagi ada orang yang menasihati kita, maka bersyukurlah, berterima kasihlah, karena itu tanda sayangnya kepada kita. Karena orang yang memberikan nasihat, dia menginginkan kebaikan bagi kita. Ya, apalagi kemudian kalau kita minta nasihat kepada. Dan kalau kita lihat bagaimana dulu para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka memburu nasihat dari Rasulullah SAW. Bahkan mereka datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ausini wahai Rasul, berikan aku wasiat, berikan aku nasihat. Bahkan mereka bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nasu. Wahai Rasul, tunjukkan kepadaku satu amalan yang jika aku amalkan, Allah akan mencintaiku dan manusia akan mencintaiku. Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni an-nar. Wahai Rasul, beritahu aku, kabarkan kepadaku tentang amalan yang bisa membuatku masuk ke dalam surga dan menjauhkanku dari azab neraka. Mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk minta nasihat, dan sesama mereka memberikan nasihat. Tawasul bil haqq, tawasul bis sabr. Di antara tanda keberuntungan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat Al-Asr adalah orang yang selalu memberikan nasihat. Saling nasihat dalam kehidupan mereka. Dan jika saudara kita datang kepada kita untuk memberikan nasihat, maka wajib hukumnya bagi kita untuk menasihati. Namun perlu diingat kaum muslimin dan muslimat, dalam memberikan nasihat juga punya adab dan etika. Ya, jangan sampai kita niatnya memberikan nasihat, tapi kita sedang mempermalukannya di hadapan manusia. Rasul alaihi wasallam amat sangat menghindari mempermalukan manusia di hadapan manusia. Mungkin kita pernah mendapati sebuah hadis Rasul alaihi wasallam yang bercerita tentang masalah niat. Apa kata Nabi Muhammad? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kata Nabi Muhammad dalam hadis ini, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niatnya. Sesungguhnya seseorang itu di sisi Allah dinilai berdasarkan niat. Memang niat seorang hamba Allah. Tidak ada seorang pun yang diberikan oleh Allah kuasa untuk mengorek niat seorang hamba. Bahkan malaikat sekalipun tidak diberikan oleh Allah legitimasi untuk menilai niat seorang hamba. Malaikat hanya mengucap amal zahir yang dilakukan oleh hamba. Adapun keikhlasan hanya Allah yang mengetahui. Allah menilai selalu berdasarkan niat. Karena dalam sebuah hadis Rasul mengatakan niatul mu'min khairun min amali. Terkadang niat seorang mukmin jauh lebih baik dibandingkan dengan amalnya. Dan kemudian di dalam hadis itu Rasul alaihi wasallam memberikan sebuah keterangan untuk memperjelas pernyataannya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia raih atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu adalah untuk apa yang dia cari. Kata Rasul, tahu ada di antara sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah,
Tidak murni karena Allah SWT. Tapi karena ada wanita yang ingin dia nikahi hijrah, dan dia ikut hijrah. Tapi sampai saat ini kita tidak mengetahui siapa di antara sahabat itu. Begitulah Rasul menutup rapat-rapat tentang kekurangan para sahabat. Jadi Rasul alaihi wasallam kalau memberikan nasihat di hadapan halayak Nabi Muhammad alaihi wasallam akan menuntut kemungkinan akan terjadi hibah di antara para sahabat. Subhanallah. Bila kesempatan kaum muslimin dan muslimat, Rasul saat itu hendak melaksanakan sholat. Iqamah sudah dikumandangkan. Seperti biasa Nabi Muhammad SAW mengingatkan kaum muslimin, istawu, istaqimu, sawu sufufakum, fa inna taswiyat as-sufuf min tamam as-salat. Bukan hanya berdasarkan perkataan, tapi Rasul itu perhatikan secara detail. Bahkan Nabi pernah meluruskan saf para sahabat dengan tombak. Begitulah perhatiannya Rasulullah dengan safnya kaum muslimin. Karena saf kaum muslimin di dalam sholat ini akan menentukan kehidupan mereka di luar sholat. Jadi Nabi Muhammad sangat perhatian dengan safnya kaum muslimin. Nabi pastikan safnya rapat dan lurus, bahkan untuk meluruskan Nabi menggunakan tombak. Bukan hanya itu, Nabi Muhammad juga kemudian melihat para sahabat, mengabsen para sahabatnya. Karena Rasul tahu siapa di antara sahabat yang tidak hadir dalam sholatnya. Hingga di satu ketika Nabi mendapati ada seorang sahabat tidak hadir dalam sholat berjamaah. Sehingga Rasul bertanya, "Aina Malik bin Dukhsy?" Kebetulan sahabat yang tidak hadir saat itu namanya Malik bin Dukhsy. Kata Nabi, "Aina Malik bin Dukhsy?" Mana Malik bin Dukhsy? Kata Rasul. Lalu satu di antara kaum muslimin mengatakan, "Ya Rasulullah, dzalika munafiq la yuhibbullah wa la rasulah." Itu orang munafik, wahai Nabi, dia tidak cinta kepada Allah dan tidak cinta kepada Nabi-Nya. Di satu sisi orang yang mengatakan dzalika munafik, itu orang munafik juga tidak bisa disalahkan. Karena qarinah tanda kemunafikan di masa Rasulullah SAW adalah hadir atau tidak hadir ke seseorang dalam sholat berjamaah. Jika qarinah tanda itu hari ini digunakan, di satu sisi dia tidak salah mengatakan dzalika munafik, karena memang tanda kemunafikan di zaman Nabi Muhammad adalah hadirnya seseorang atau tidak hadirnya seseorang dalam sholat berjamaah, terutama sholat Isya dan subuh. Karena Rasul mengatakan afdhalus sholati al munafiqin, sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat Isya dan sholat subuh. Sholat Isya dan sholat subuh itu betul nampak mana orang yang bersungguh-sungguh keimanannya, mana yang tidak. Dan Rasul juga dalam sebuah hadis yang mengatakan apa? Basyiril masya'ini fi zulal. Berikan kabar gembira kepada orang yang berjalan di waktu gelap. Binuris dan dengan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Karena itulah kita berusaha untuk selalu hadir dalam sholat berjamaah, karena fadilah yang begitu sangat besar yang dijanjikan oleh Allah Rasulnya. Jadi di satu sisi, ini orang tidak salah dia mengatakan dari kemunafik, tapi Nabi Muhammad tidak ingin majlisnya menjadi majlis zilimah, sehingga kemudian kalau Malik bin Dukhsy mengetahui perihal ini, biarkan kemudian sakit hati. Begitulah Rasul menjaga perasaan sahabat. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan di hadapan halayak juga, Rasulullah SAW mengatakan, "Ala tahu, la taf'ala." Kau jangan katakan perkataan tadi kata Nabi. "Ala tahu, tidakkah engkau melihatnya siapa Malik bin Dukhsy? Qad qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Di mana ia telah mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengucapkan kalimat itu karena mengharapkan keridhaan Allah. Wa inna Allah qad harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Dan sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, di mana dia mengucapkan itu semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah. Jadi Rasul langsung menutup peluang untuk tidak terjadi riba di tengah-tengah majlis. Begitulah Rasul alaihi wasallam dalam memberikan nasihat kepada sekalian. Nabi Muhammad sangat hikmah dalam memberikan nasihat. Tahu dengan siapa dia? Dia berhadapan ketika ada seorang Arab Badui yang kencing dalam masjid Nabawi. Bayangkan ada seseorang masuk ke dalam masjid lalu kencing. Kalau kita dalam posisi para sahabat, kita mungkin akan merespon dengan emosi. Kita tidak ada lagi ke masjid, kita kemudian dikencing. Sahabat hampir saja kemudian memukul orang Arab Badui ini, tapi Rasul dengan hikmahnya, dengan
Ya orang Arab Badui ini sampai selesai menuntaskan hajatnya dan cinta istri. Dan Rasul tahu satu, kalau semua dia dipukul, dilarang, lalu dia lari, bukan hanya di tempat itu saja, tapi kemana-mana kencingnya akan kemudian menyebabkan. Yang kedua, Rasul alaihi wasallam tahu kalau kencingnya tertahan, maka menyebabkan penyakit bagi dirinya. Jadi Rasul biarkan itu lepaskan aja. Dan setelah itu apa kata Rasul? Ambilkan air, siram itu bekas kencingnya. Apa kata orang Arab ini? Semoga Allah merahmati Muhammad dan tidak untuk kalian, kata Rasul. Tapi setelah itu Rasul duduk bersamanya, menyampaikan kepadanya nasihat terbaik, sehingga dia menerima. Hikmah Rasul alaihi wasallam, karena Rasul tahu bagaimana karakter orang Badui. Tapi di lain kesempatan pernah Nabi Muhammad alaihi wasallam melihat ada seorang sahabat Nabi memakai cincin yang terbuat dari emas di Madinah. Karena Rasul tahu bagaimana kadar keimanan sahabat ini. Tanpa kata-kata Nabi menarik cincin tersebut dari jari jemari sahabat ini dan melemparkan di tangan. Saya mengatakan sesungguhnya ada di antara kalian yang memakai bara api di tangannya. Karena Rasul tahu bagaimana kadar imannya sahabat itu. Begitulah Rasul alaihi wasallam dan berikan nasihat. Tidak bisa meratakan, ya, tapi Nabi Muhammad adalah seorang ahli kejiwaan yang tahu dengan siapa dia berhadapan dan bahasa serta sikap apa yang pas untuk dibuat kepadanya. Begitu juga kita kalau dalam memberikan nasihat, kita juga harus tahu bagaimana baiknya kita memberikan nasihat. Bagaimana kita harus menyampaikan kata-kata kita. Tapi kalau saudara kita itu datang kepada kita meminta nasihat, maka wajib hukumnya bagi kita untuk memberikan nasihat. Kemudian wafima adalah, lalu kemudian dikatakan, ya, wal muslimu bi ghairi talab. Ada memberikan nasihat di saat saudara kita tidak minta untuk diberikan nasihat. Kalau dia datang kepada kita minta nasihat, maka hukumnya wajib bagi kita memberikan nasihat kepadanya. Apapun keadaan kita saja. Ya, maupun kita dalam keadaan sedang lemah iman, gitu kan? Mungkin kita sedang berbuat maksiat. Karena sesungguhnya nasihat yang kita berikan kepada orang lain itu adalah nasihat yang sedang kita berikan untuk diri kita. Ya. Sama halnya seperti kami hari saat ini sedang berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ini bukan nasihat untuk Bapak Ibu, tapi bagi kami ini adalah nasihat untuk diri kami sendiri. Karena kami punya tanggung jawab, ya, dengan sebuah ayat yang disampaikan oleh Allah dalam surat As-Saff. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Kemurkaan besar di sisi Allah bagi orang-orang yang mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Jadi ketika kami yang menyampaikan ini, Bapak Ibu punya tanggung jawab lebih besar dibandingkan Bapak Ibu saling mendengarkan, karena kami harus juga mengamalkan apa yang kami sampaikan. Jadi ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, sesungguhnya nasihat itu sedang kemudian kita tunjukkan kepada diri kita sendiri. Ya. Adapun nasihat yang kemudian wal musuh bi ghairi talab, nasihat yang kemudian kita berikan di saat tidak diminta oleh saudara kita untuk, ya, memberikan nasihat kepadanya. Mungkin kita melihat saudara kita yang sedang lalai, saudara kita yang sedang melakukan kesalahan, lalu kita memberikan nasihat kepadanya. Hukumnya secara teks hadis ini berubah. Ya, hukumnya adalah sunnah, ya, berdasarkan apa Bapak Ibu di annahu min ad-dalal khair wal ma'ruf. Karena dengan kita memberikan nasihat itu sesungguhnya kita sedang menunjukkan seseorang kepada kebaikan. Dan masuk ke dalam, ya, sebuah hadis yang mendalla ala khair. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala dari orang yang mengerjakan setelah diberikan petunjuk kepadanya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jadi diminta atau tidak diminta, kalau kita punya kemampuan memberikan nasihat, berikan nasihat. Apalagi kalau kita memang diminta untuk memberikan nasihat, maka hukumnya wajib bagi kita untuk memberikan nasihat, dan itu adalah hak saudara kita. Kaum muslimin dan muslimat yang keempat, dan ini yang panjang pembahasannya, dan insya Allah akan banyak maklumat yang mungkin kita belum mengetahui. Hak yang keempat, yang pertama apa kita belum, jika engkau berjumpa dengan saudaramu, maka ucapkan salam. Hak, kalau tidak kita berikan kita dosa. Ya. Yang kedua, jika dia mengundang maka perintahkan. Selagi tidak ada uzur, tidak ada alasan syar'i yang membuat kita tidak bisa datang, hukumnya wajib bagi kita untuk datang. Kecuali ada alasan yang membuat kita tidak bisa datang. Ya.
kalau hanya sekedar malas-malasan ya, itu bukan alasan Bapak Ibu sekalian. Penuhi undangan saudara kita, semampu kita. Karena dalam memenuhi undangan ini ada satu hadis di Bapak Ibu sekalian, riwayat Imam Muslim yang begitu sangat indah sekali untuk kemudian motivasi kita berusaha untuk menghadiri undangan saudara kita tanpa sebab, tanpa hajat yang membuat kita datang karena rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dikisahkan oleh Muhammad dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Anna rajulan zara akhahu fillah. Satu ketika kata Nabi Muhammad, ada seorang laki-laki yang berkunjung ke tempat saudaranya. Ya, bukankah memenuhi undangan itu juga berziarah ke tempat saudara kita. Jadi Rasul menceritakan ada seorang laki-laki atau seseorang yang berkunjung ke tempat saudaranya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, karena Allah. Jangan sampai kita baru ingat saudara kita ketika kita punya masalah. Ketika tenggang hutang kita sudah begitu sangat dekat, baru ingat kalau kita punya saudara. Di saat kita sedang lapang, tidak ada masalah, nggak pernah ingat dengan saudara kita. Pas ada masalah, baru ingat dengan saudara kita. Nah, laki-laki yang sedang berkunjung ke tempat saudara ini, landasannya hanya karena Allah. Sehingga kata Nabi Muhammad, fa'arsalallahu lahu, Allah utus kepadanya seorang malaikat dengan izin dan perintah dari Allah. Malaikat ini datang kepadanya dalam wujud manusia biasa. Ya, dan seringkali kita mendapati bahwa malaikat Jibril datang kepada Rasul dalam wujud laki-laki. Bahkan pernah datang di hadapan para sahabat. Awalnya para sahabat tidak menyadari kalau itu adalah malaikat Jibril, karena malaikat Jibril datang dalam wujud seorang laki-laki. Dan Rasul dalam sebuah hadis yang mengatakan malaikat Jibril datang kepada Rasul kalau dalam bentuk laki-laki itu seperti Dihya. Dihya ini adalah seorang sahabat Nabi Muhammad, jadi mirip dengan Dihya, dan Dihya ini orangnya sangat ganteng kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi para sahabat awalnya tidak menyadari. Ya, sebagaimana Umar menceritakan bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يمر عليه اثار سفر ولا يعرفه منا احد. Kata Umar, ketika kami sedang duduk dekat Nabi Muhammad alaihi wasallam, di suatu hari muncul di hadapan kami seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat putih bersih tanpa luka. Ya, rambutnya hitam pekat tebal dan ikal. Tidak nampak pada dirinya tanda-tanda bahwa ia adalah seorang musafir. Tapi tidak ada satupun di antara kami yang tahu siapa dia. Lalu dia duduk di hadapan Nabi Muhammad dan bertanya beberapa perkara kepada Rasulullah SAW. Setelah dia bertanya dan Rasul menjawab, lalu dia pun pergi. Dan Nabi bertanya kepada siapa? Umar. Ya Umar, ada dari mana sana? Tahukah kau siapa tadi bertanya? Kata Umar, Allah Rasulullah. Hanya Allah dan Rasul yang tahu Nabi. Kata Nabi, fa'innahu Jibril. Nah, dia datang itu malaikat Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian, kata Rasulullah SAW. Nah, laki-laki ini juga diutus oleh Allah kepadanya malaikat. Dia tidak menyadari kalau itu adalah malaikat. Nah, laki-laki ini bertanya kepada laki-laki yang sedang berziarah tadi ke tempat saudaranya, aina turid, mau kemana engkau? Mau kemana engkau? Lalu laki-laki ini mengatakan, uridu an azura akhi fulan. Saya hendak mengunjungi saudaraku fulan. Mungkin kalau tadi dalam bab memenuhi undangan tadi, ya, saya ingin memenuhi undangan saudaraku fulan berkunjung ke tempat. Lalu ditanya lagi oleh malaikat ini, lihajatin laka indah. Apa hajat? Apa kepentingan? Apa kebutuhan? Sehingga kau jauh datang dari tempat ke tempat saudara. Ya, jauh-jauh dia datang dari tempatnya, dari rumahnya ke rumah saudara. Kata laki-laki ini, tidak ada hajat apa-apa, tidak ada kepentingan apa-apa yang membuat aku datang dari tempat ke tempat. Kata malaikat ini, kalau tidak ada hajat, tidak ada kepentingan, tidak ada keperluan, lalu apa yang membuat kau datang ke tempatnya? Subhanallah. Lihat, dia datang ke tempat saudaranya bukan di saat sedang ada masalah saja, tapi tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan apa-apa. Lalu ketika ditanya oleh malaikat ini, firman, kalau begitu dalam rangka apa? Apa yang membuat kau jauh-jauh datang dari tempatmu ke tempat saudara itu? Jawabannya begitu sangat menakjubkan. Dia mengatakan apa? Uhibbu fillah. Aku mencintai saudaraku itu karena Allah. Jadi yang membuat dia datang ke tempat saudaranya adalah rasa cintanya karena Allah Azza wa Jalla kepada saudaranya itu. Ketika mereka ini mendengarkan jawaban dari laki-laki yang sedang berziarah berkunjung ke tempat saudaranya tadi, malaikat ini mengatakan, fa innallaha arsalani.
sesungguhnya Allah telah mengutusku ukhbiruka untuk mengabarkan kepadamu bi annahu bahwasanya dia Allah yuhibbuk, mencintai kau. Kabar yang langsung datang dari langit mengabarkan bahwa Allah mencintainya. Disebabkan apa? Lihubbika iyyahu, karena cintamu kepada saudaraku itu Allah cinta kepada engkau. Apakah hanya sampai di situ kabar yang dibawa oleh mereka ini? Tidak. Laqad awjaba lakal jannah. Kalau diartikan secara literal, ungkapan laqad awjaba lakal jannah, dan sungguh telah Allah wajibkan untuk masuk ke dalam surga. Dan ziarah memenuhi undangan barangkali yang konteks ini Bapak Ibu sekalian, tanpa ada embel-embel, tanpa ada hajat karena masalah dan lain sebagainya. Kita datang ke tempat saudara kita karena Allah, dan ternyata ziarah karena Allah ini menyebabkan hadirnya cinta Allah. Bahkan laki-laki ini telah dikabarkan dapat kewajiban berjannah, dan sungguh telah Allah tetapkan bagi surga. Subhanallah, fadilah yang sangat-sangat. Makanya jangan malas-malas kan Ustaz, ya Ustaz jawab apa ya? Kalau memang mungkin kita untuk melakukan menempuh perjalanan, tempuh, dan insya Allah banyak fadilah, banyak keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kita kan seringkali membuat 1001 alasan kadang-kadang, ya kan, untuk tidak hadir, untuk tidak datang gitu kan. Padahal pada ziarah ke tempat saudara yang apalagi diundang itu memiliki fadilah yang sangat besar. Yang ketiga, hak saudara kita adalah wa idzastansahaka fansah. Jika dia minta nasihat kepadamu, maka nasihati dia. Jadi kalaupun kita memberikan nasihat, ya jangan sampai membuka aib di hadapan manusia. Yang berikan nasihat dengan kata-kata yang terbaik, karena kita menginginkan kebaikan dari orang kita nasihat. Jangan sampai yang kita ingin memberikan nasihat justru semakin menjauhkan dia dari kebaikan. Kan Anda niatnya memberikan nasihat, tapi kita menyakiti hatinya dengan perkataan kita gitu. Tapi kalau kita sebagai orang yang menerima nasihat, telat dengan mentah-mentah, ya itu adalah ungkapan kebaikan, ungkapan nasihat, dan nasihat kita menginginkan kebaikan tanda cintanya kepada kita. Jadi kalau kita dalam posisi sebagai orang yang menerima nasihat, ya dia ketika nasihatnya, ya, nanti itu tanda cintanya, walaupun mungkin terkesan ini ya, kurang mengenakan di hati kita, tapi sudah itu nasihat baik bagi kita. Karena Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang mengatakan ad-din an-nasihat. Agama ini adalah nasihat. Ya, agama ini adalah nasihat. Dan nasihat itu tadi kebaikan yang diinginkan. Jadi Allah Azza wa Jalla menurunkan agama Islam sesungguhnya adalah tanda kebaikan Allah kepada umat manusia. Karena agama ini adalah nasihat. Dan nasihat tadi iradatul khairi dan mansuhilah, menginginkan kebaikan. Jadi Allah hantarkan agama ini kepada umat manusia sebagai tanda cinta Allah, menginginkan agar manusia dalam keadaan baik. Dan kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan itu. Dan cukup dengan nikmat Islam ini, kita merasa menjadi hamba Allah yang paling beruntung. Nikmat yang mana lagi yang mau kita harapkan kecuali nikmat iman dan Islam ini dari Allah Azza wa Jalla. Rasul dalam sebuah hadis yang mengatakan tuba, alangkah beruntungnya siapa yang beruntung dalam pandangan dari apakah orang dengan harta yang banyak, apakah orang dengan pangkat dan jabatan yang tinggi, apakah orang dengan gelar yang panjang di awal atau di akhir namanya. Ternyata tidak. Dalam pandangan Rasul, orang yang beruntung itu adalah liman hudiya ilal Islam, bagi orang yang telah diberikan hidayah Islam. Karena Islam ini adalah nasihat, kebaikan isinya Bapak Ibu. Dan Allah hantarkan agama ini kepada manusia, tanda baiknya Allah kepada manusia. Ada yang beruntung dan ada yang tidak beruntung. Dan kita termasuk yang beruntung karena Allah telah berikan hidayah Islam itu kepada kita. Subhanallah. Dan Rasul menyatakan dalam hadis yang diwakana inshuhu kifafun wa qana. Dan kehidupan seorang yang telah diberikan hidayah Islam itu kifafan, dia merasa cukup, wa qana, dan dia qana, ridho, puas dengan ketentuan Allah terhadap diri. Jadi sebenarnya kehidupan seorang muslim ini sangat-sangat sederhana, simple. Kita saja mempersulit diri kita ini. Dalam hadis yang juga
Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasul mengatakan apa? Man asbaha amin fi sirri mu'afi fi jasadi indahu qut yaumi. Barang siapa yang di waktu pagi seperti kita saat ini, di waktu subuh, aman di tengah-tengah kaumnya. Dan alhamdulillah Allah masih berikan nikmat aman ya di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah kaum kita. Mu'afi fi jasadi, sehat badan. Bagi kita standar sehat badan itu apa itu? Selagi kita bisa berdiri untuk melaksanakan sholat, maka insya Allah kita masih dikatakan sehat. Yang ketiga kata Nabi, indah hukum yang dan dia punya makan untuk hari itu. Lihat sederhananya kehidupan yang kemudian diajarkan oleh Rasul kepada kita. Aman, sehat badan, punya makan untuk hari itu. Fakana hizalah hukumnya dihadafiha, maka seakan-akan kata Nabi Muhammad, ia telah diberi dunia beserta isinya. Lalu apa yang membuat kita berkeluh kesah? Bisa Allah memberikan banyak dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, gimana ibu persediaan makanan di kulkas? Ya cukup untuk 1 bulan ya bu ya. Masya Allah. Gimana Pak? Tabungan untuk 7 keturunan sudah siapa? 8. Apa yang membuat kita berkeluh kesah? Pandangan hidup yang diajarkan oleh Rasul sederhana. Didapat di umat Islam merasa cukup dan qanaah, puas dengan ketentuan Allah, itulah yang beruntung kata Rasul. Dan barang siapa di waktu pagi aman di tengah kaum yang sehat badannya, punya makan untuk hari itu, maka dia seakan-akan telah diberi dunia beserta isinya semua. Dan itu semuanya terhimpun dalam kebaikan agama Islam ini bermaksud. Karena itu Rasul mengatakan ad-din an-nasiha, agama itu adalah nasihat. Isinya adalah kebaikan semuanya yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, salah satu hak saudara kita nasihat ini. Kalau apalagi kalau dia meminta, kalau tidak meminta maka kita juga punya tanggung jawab untuk menasihatinya. Karena Rasulullah SAW mengatakan man ra'a minkum munkar falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia merubah dengan tangan. Kalau tidak bisa, kalau tidak mampu maka dengan lisan. Kalau dengan lisan tidak bisa, palingkan dengan hatinya dengan mengingkari kemungkaran yang dia lihat. Tapi tahmilah kata Rasul, kalau hanya kita mampunya hanya sekedar mengingkari dengan hati, itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi walaupun tidak diminta nasihat, tapi kita punya tanggung jawab untuk menasihati. Tapi dalam menasihati ada adab dan etika, ada ya etika yang harus kemudian kita perhatikan. Jangan sampai kita mempermalukan dia, membuka aib. Ya. Karena nasihat itu intinya adalah menginginkan kebaikan dari orang yang kita nasihati. Dan yang keempat Bapak Ibu sekalian, dan tidak akan tuntas di subuh hari ini, tapi paling tidak saya mukaddimahi saja. Wa idza aqasa fahamidallaha fasyamid. Dan jika saudara bersin kata Nabi Muhammad, lalu dia memuji Allah, fasyamidhu, maka tasmidlah dia, doakan dia. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada banyak hukum dan pelajaran yang bisa kita ambil. Fama fil hadis, maka tidaklah di dalam hadis ini dalilun ala wujubihi. Terdapat dalil yang mewajibkan kita untuk mendoakan saudara kita tatkala ia bersin dan dia memuji. Ya, berdasarkan teks hadis hukumnya wajib. Misalkan asyik alhamdulillah, ketika bapak ibu mendengar ada orang bersin lalu dia memuji Allah, maka wajib hukumnya bagi kita untuk mengucapkan apa? Ya alhamdulillah. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan bagaimana salaful ummah dalam mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Ya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-Nawawi, Imam An-Nawawi mengatakan, innahu muttafaqun ala istihbabihi. Imam An-Nawawi berpendapat bahwasanya mentasydid orang bersin hukumnya sunnah. Walaupun secara teks hadis sebagai ulama berpendapat wajib hukumnya, namun Imam An-Nawawi memiliki pandangan bahwa mentasydid orang bersin yang mengucapkan hamdalah hukumnya adalah sunnah. Waqad jaa kaifiyatu al-hamdi wa kaifiyatu tasydid wa kaifiyatu jawab al-atis. Ya. Dan juga telah datang hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita tentang kaifiyah, tentang cara bagaimana memuji
memuji Allah, bagaimana cara mentashmid orang muslim, mendoakan orang muslim, dan bagaimana menjawab doa dari orang yang mendoakan kita tadi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, apa kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, "Idza atasa ahadukum," jika salah seorang di antara kalian bersin, falyaqul, maka hendaklah orang yang bersin tadi mengatakan alhamdulillah, wal yakul lahu akhuhu, dan hendaklah saudara, itu saudara orang yang bersin ini, sahabatnya, siapapun selagi dia muslim, maka hendaklah dia mengatakan kepada orang yang bersin, yang mengucapkan alhamdulillah ini, yarhamukallah, wal yakul huwa, dan hendaklah orang yang bersin yang mengucapkan hamdalah, lalu didoakan oleh orang yang mendengarnya bersin dan mengucapkan hamdalah, yarhamukallah, maka hendaklah dia mengatakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ini subhanallah, isi daripada agama Islam ini adalah kebaikan. Dari bersin saja itu sudah berapa kebaikan yang bisa didapatkan. Ya kan? Subhanallah. Dari bersin saja. Dari bersin saja sudah berapa kebaikan yang dihadirkan dari perkara bersin. Dan nanti juga akan dibahas dalam penjelasan ini, kenapa bersin itu kemudian kita mengucapkan alhamdulillah gitu. Berarti bersin itu bagian daripada nikmat Allah. Bersin itu bagian dari nikmat Allah. Namun juga nanti dalam penjelasan ini disampaikan, bukan berarti bersin nikmat Allah kita boleh sembarangan bersin. Ada etika yang diajarkan oleh Rasul ketika kita bersin. Jangan mentang-mentang bersin adalah bagian dari nikmat Allah, kita bersin sembarangan saja bersin. Rasul mengajarkan kepada kita, bahkan cara bersin pun Rasul mengajarkan. Nanti ya, ada pembahasan. Wa akhrajahu aidan Abu Dawud wa ghairuhu. Dan Imam Abu Dawud juga meriwayatkan, dan selain daripada Abu Dawud juga meriwayatkan bi isnad sahih, dengan sanad yang sahih, wa fihi ziyadah, dan ada tambahan min hadits Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bukan hanya alhamdulillah, yarhamukallah, dimaksud yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ada tambahannya, kata Rasulullah SAW, annahu qala idza aqsa ahadukum falyakul alhamdulillah ala kulli halin. Ada tambahannya. Dalam riwayat ini ada tambahan. Jadi bukan hanya sekedar alhamdulillah, tapi alhamdulillah ala kulli hal. Apa artinya alhamdulillah ala kulli hal? Segala puji bagi Allah atas segala keadaan, atas segala situasi dan kondisi. Dan ini sangat dianjurkan, bahkan di saat kita ditimpa musibah sekalipun, puji Allah dengan kalimat apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan yang kemudian Allah tetapkan bagi kita, walaupun kita sedang dalam keadaan sakit, walaupun kita sedang dalam keadaan musibah, puji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Walaupun lahu akhu usrahibuhu, maka hendaklah saudaranya mengatakan kepada orang yang bersih mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal tadi, yarhamukallah wa yaqulu huwa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi tambahannya di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari sahabat Abi Hurairah, tambahannya adalah alhamdulillah ala kulli hal. Ya, wa ila hadzal jawab dhahaba al-jumhur. Ya, jawaban seperti ini berdasarkan pendapat jumhur ulama, sebagian besar ulama. Alhamdulillah, paling tidak alhamdulillah. Kalau ditambah alhamdulillah ala kulli hal, dijawab lagi, didoakan lagi dengan yarhamukallah, dijawab lagi dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini berdasarkan pendapat jumhur ulama, sebagian besar para ulama. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, wa dhahabal kufiyun, di antara pendapat yang lain dari ulama Kufah, ila annahu yaqulu, ya, ila annahu yaqulu yaghfirullah lana wa lakum. Masih ada tambah lagi, Pak. Ya, setelah alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah, ditambah lagi yaghfirullah lana wa lakum. Subhanallah. Isinya doa semua itu, Pak. Ya kan? Berapa kali? Alhamdulillah, yarhamukallah, yang bagi oleh orang yang sendiri, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dijawab lagi oleh saudara, yaghfirullah lana wa lakum. Apakah indah kehidupan
muslim. Saling mendoakan. Dan ini adalah sunnah Nabi Muhammad. Dan kita saling mendoakan. Berjumpa dengan saudara itu, jangan pelit untuk mendoakan. Jangan lupa untuk saling mendoakan. Bahkan Rasul pernah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi Muhammad minta izin untuk melaksanakan umrah. Apa kata Nabi Muhammad kepada Umar? Ya Umar, la tansana fi du'aik. Wahai Umar, jangan lupakan kami dalam doa. Rasul minta didoakan oleh Umar. Apa kata Umar? Ketika Rasul minta agar aku mendoakannya, seakan-akan aku sedang memiliki keliru serta di sini. Dan saking apa dia besar hatinya Umar bin Khattab, Rasul minta didoakan ketika Umar umrah ke Baitullah. Masya Allah. Dan Nabi selalu mengajarkan para sahabatnya, hayakallah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Itu menjadi kalimat yang mestinya menjadi satu kalimat yang masyhur di tengah-tengah kaum muslimin. Jumpa siapa saja doakan saudara kita dengan doa yang baik. Ya, di dalam bersin saja itu berapa doa. Alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini berdasarkan pendapat jumhur ulama. Tapi ulama Kufah menambahnya yaghfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah mengampuni kita dan kalian. Kata ya, di antara doa yang kemudian ditambah dari ulama Kufah. Wastadallu bi annahu akhrajahu at-Tabrani an Ibnu Mas'ud wa akhrajahu al-Bukhari fil Adab al-Mufrad. Ya, dan ini juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad. Jadi ulama Kufah menambah yaghfirullahu lana wa lakum, bukan yang menambah begitu saja, tapi berdasarkan riwayat hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Mas'ud, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Jadi ada landasannya. Alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslih balakum. Ditambah lagi yaghfirullahu lana wa lakum. Itu ada dari ini. Wa yujubu at-tashmir liman dabara dahban al-Zahiriyah wa Ibn Arabi. Ya. Wa yujubu at-tashmir, dan berkenaan dengan wajibnya hukum mentasbih orang bersin tadi, mendoakan orang bersin tadi dengan kalimat yarhamukallah. Ini berdasarkan pendapat Imam Al-Zahiri. Al-Zahiri ini juga terkenal sebagai imam mazhab yang berpatokan selalu kepada teks hadis. Artinya secara literal yang ada dalam hadis itu, maka beliau mengambil pendapat tersebut. Jadi berdasarkan teks hadis, beliau langsung mengatakan hukum mentasbih orang bersin wajib. Wa Ibnu Arabi juga Ibnu Arabi wa annahu yajibu ala kulli sami'. Bahkan Ibnu Arabi ini berpendapat setiap orang yang mendengar, misalkan ada satu orang bersin di tengah-tengah kita, asyik alhamdulillah, maka semua orang yang mendengar, orang yang bersin ini mengucapkan alhamdulillah, maka mesti bagi semua yang mendengar itu untuk mendoakannya dengan doa yarhamukallah. Ini berdasarkan pendapat Ibnu Arabi. Wa yaqulu ma akhrajahu al-Bukhari min hadis Abi Hurairah. Ya, dan ini juga berdasarkan sebuah hadis yang dia terima Al-Bukhari dari Abi Hurairah, "Idza arsa ahadukum wa hamidallaha kana haqqan ala kulli muslim yasma'u an yaqula yarhamukallah." Kata Rasulullah sebuah hadis, jika salah seorang di antara kalian bersin lalu dia memuji Allah, maka wajib bagi setiap muslim yang mendengarkannya untuk mengatakan yarhamukallah. Ini berdasarkan hadis ini wajib semua yang mendengarkan orang yang bisa mengucapkan alhamdulillah untuk mengucapkan yarhamukallah. Wa ka'annahu madhhab Ibnu Abi Dawud. Ini berdasarkan madhabnya atau pendapatnya Imam Abu Dawud, Shahihus Sunan, pemilik kitab hadis yang kemudian dikenal dengan istilah Sunan Abi Dawud. Dulu di Muqaddimah kami pernah menceritakan kisah ini ketika Imam Ibnu Abdul Bar yang menceritakan dengan sanad yang jayyid tentang kisah ini, di mana saat itu Imam Abu Dawud tengah yarkab as-safinah, tengah menaiki sebuah kapal dalam sebuah perjalanannya, hingga kapal yang ditumpangi oleh Abu Dawud ini menepi di sebuah pelabuhan, ya, berlabuh di sebuah pelabuhan sejenak untuk transit, menurunkan penumpang atau barang atau menaikkan penumpang atau barang. Dan karena Imam Abu Dawud tidak ada hajat untuk turun dari kapal tersebut, beliau lebih memilih untuk berada di atas kapal. Namun ketika dia mendengar ada orang bersin fisyati di pantai, di pelabuhan itu, Imam Abu Dawud yang tadi tidak ada hajat, tapi karena mendengar orang bersin ini mengucapkan alhamdulillah, dia turun dari kapal. Turun dari kapal, menghampiri orang bersin tadi hanya sekedar untuk mengucapkan yarhamukallah. Yarhamukallah. Tadi tidak ada hajat, tapi karena mendengar orang bersin ini mengucapkan alhamdulillah, beliau turun dari kapal, menghampiri orang bersin ini hanya untuk mengucapkan
ucapan yarhamukallah. Setelah itu beliau naik lagi ke atas kapal. Tidak lama berselang kemudian kapal ini kembali berakhir. Di tengah pelayaran, Bapak Ibu sahabat Allah Subhanahu wa taala, falamma rakan sami qalil. Semua orang-orang yang bersama Imam Abdullah di atas kapal tersebut mendengar suara menggema di telinga mereka, di mana suara ini mengatakan apa? Inna Abu Daud ishtara jannah min Allah. Sesungguhnya Abu Daud telah membeli surga dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dikarenakan kemuliaan yang Allah berikan kepada siapa? Imam Abu Daud. Namun pertanyaan dari kebaikan mana? Dari amalan mana? Hanya Allah yang tahu secara pasti. Tapi yang jelas baru saja beliau mendapatkan sunnah Nabi Muhammad, yaitu bertasbih, mendoakan orang, istighfar. Amalan sederhana. Tapi ketika kebaikan ini datang, landasannya adalah keikhlasan, mahabbah, rasa cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Bisa jadi kebaikan yang sederhana itu datang kepada kita. Sebab itu jangan sepelekan sekecil apapun kebaikan yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Dan masih panjang pembahasan tentang bersih ini. Di lain kesempatan insyaallah akan kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.